Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Tetap semangat belajarnya walau di rumah aja. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang nantinya kita pelajari pelajaran kita pada hari ini tujuannya yaitu kalian dapat menjelaskan tujuan mempelajari akidah Islam dan dapat menjelaskan pengertian iman, Islam, dan ihsan, dan juga dapat menjelaskan hubungan dari iman, Islam, dan ihsan, beserta dapat menunjukkan bagaimana sih perilaku orang yang berakidah Islam. Nah, kita masuk yang pertama yaitu tujuan mempelajari akidah Islam. Akidah Islam ini sangat penting untuk kita pelajari. Karena apa? Untuk menambah keimanan kita beserta keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai tujuan mempelajari akidah Islam itu yang pertama untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar beserta dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Nah, yang kedua yaitu untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak kita mempelajari akidah Islam ini akan menambahkan keimanan kita kepada Allah dengan berbuat kebaikan. Nah, terus yang ketiga yaitu untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Kemusyrikan di sini artinya menduakan Allah atau menyekutukan Allah. Nah, dengan belajar akidah Islam kita itu tahu karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Nah, terus yang keempat tujuannya yaitu untuk menghindarkan diri dari akal pikiran yang sesat. Nah, manusia diberikan oleh Allah kelebihan yaitu memiliki akal. Nah, akal manusia itu agar tidak sesat makanya perlu dituntun yaitu dengan mempelajari akidah Islam ini. Nah, terus pembahasan kita yang kedua yaitu mengenai pengertian iman, Islam, dan ihsan. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih apa itu iman? Nah, jadi iman itu berasal dari bahasa Arab yaitu amana yu'minu imanan yang artinya percaya. Sedangkan secara istilah, iman artinya meyakini di dalam hati, melafalkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal dan perbuatan. Nah, itu yang disebut dengan iman. Ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan mengenal, yang kedua tingkatan kesadaran, yang ketiga tingkatan hakul yakin. Tingkatan hakul yakin ini ialah tingkatan iman tertinggi seseorang. Nah, selanjutnya yaitu Islam. Islam berasal dari bahasa Arab yaitu aslama yuslimu islaman yang berarti tunduk, patuh, menyerah, dan selamat. Sedangkan secara istilah, Islam artinya tunduk, patuh, dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam ini termasuk di dalam rukun Islam. Rukun Islam ada 5 yaitu mengucap 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, puasa bulan Ramadan, menunaikan zakat, dan naik haji bagi yang mampu. Nah, selanjutnya yaitu ada ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab yaitu ahsana yuhsinu ihsanan yang artinya berbuat baik. Sedangkan secara istilah, ihsan berarti berbakti atau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi keikhlasan dan kekhusyuan. Ihsan ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu ihsan kepada Allah, ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada sesama manusia, dan ihsan kepada selain manusia, yaitu tumbuhan, hewan. Nah, selanjutnya kita akan membahas hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Nah, hubungan antara iman, Islam, dan ihsan ini yaitu sangat erat, tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain, dimana iman, Islam, dan ihsan ini apabila seorang mengaku berakidah Islam, maka seorang itu harus memiliki 3 unsur ini, yaitu iman, Islam, dan ihsan, dimana iman ini menekankan kepada aspek
akidah atau keyakinan seseorang. Ilmu yang membahasnya yaitu tauhid atau mengesahkan Allah. Terus Islam ini menekankan kepada aspek amal lahir atau ibadah seseorang. Nah, ilmu yang membahasnya yaitu fikih. Terus ihsan ini ialah perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk Allah. Nah, ihsan ini perwujudan dari iman dan Islam. Jadi apabila kadar iman seorang baik, nah tentu dia akan menjalankan rukun Islam yang 5 itu juga dengan baik. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari pada hari ini. Kesimpulannya yaitu kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Kata akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.